Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar-dasar hukum pemeriksaan sidang gugatan perceraian Islam di Pengadilan Agama. Tahapan persidangan gugatan perceraian Islam di Pengadilan Agama. 1. Upaya perdamaian. Dalam upaya perdamaian, pada perkara perceraian seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap kali persidangan. Kedua belah pihak dapat memilih hakim mediator di pengadilan agama tanpa dipungut biaya. Selanjutnya, jika mediasi berhasil mendamaikan kedua pihak, maka perkara dicabut oleh penggugat dan perkara dianggap selesai. Yang kedua, proses persidangan. Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Sementara perkara perdata umum, sidangnya selalu terbuka. Surat gugatan penggugat yang diajukan ke pengadilan agama dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah satu seorang majelis hakim. Setelah itu, tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya, baik secara tertulis atau lisan. Jika tidak terjadi perdamaian, proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. Yang ketiga, ada akta perdamaian. Jika mediasi berhasil, dibuatkan akta perdamaian. Jika akta perdamaian ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Kedua yaitu pembacaan permohonan atau gugatan. Surat gugatan yang diajukan ke pengadilan agama dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah satu majelis hakim. Sebelum tergugat memberikan tanggapan, penggugat memiliki hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatannya. Setelah pembacaan gugatan, tergugat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau jawaban. Jawaban termohon atau tergugat. Setelah tahap pembacaan gugatan oleh penggugat, pihak tergugat atau termohon wajib memberikan jawaban tertulis. Jawaban ini berisi bantahan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Dalam jawaban, tergugat dapat mengemukakan eksepsi, jawaban pokok perkara, dan gugatan rekonvensi, gugatan balik jika diperlukan. Kemudian keempat adalah replik pemohon atau penggugat. Replik adalah jawaban atau balasan yang disampaikan oleh penggugat atas jawaban tergugat dalam proses perceraian di pengadilan agama. Dalam hukum acara perdata, replik berisikan dalil-dalil yang menguatkan gugatan. Biasanya, penggugat menjawab gugatan tergugat dengan mengikuti poin-poin yang disampaikan tergugat saat persidangan. Contoh kasus penyampaian replik dalam persidangan perceraian melibatkan dua pihak, penggugat sebagai pihak pertama dan tergugat sebagai pihak kedua. Keduanya didampingi oleh kuasa hukum masing-masing. Setelah pembacaan gugatan dan jawaban tergugat, tahap replik dan duplik dilakukan. Replik memungkinkan penggugat mempertahankan argumennya, sementara duplik tergugat dapat menanggapi kembali argumen penggugat. Proses ini berlangsung hingga putusan pengadilan. Kemudian ada duplik termohon atau tergugat. Duplik adalah tahap dalam proses perceraian di pengadilan agama, di mana tergugat atau termohon memberikan jawaban tertulis sebagai tanggapan atas replik yang diajukan oleh penggugat atau pemohon. Yang keenam, pembuktian pemohon atau penggugat dan termohon atau tergugat. Pertama, bukti-bukti yang diajukan, buku nikah atau akta perkawinan. Kedua, identitas diri. Tahapan pembuktian, pada tahap ini penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim.
Yang ketiga, contoh bukti dalam sidang perceraian. Penggugat dapat mengajukan bukti berupa surat-surat seperti pesan teks, mail, atau bukti lain yang relevan dengan perkara. Selain itu, saksi-saksi yang mengetahui fakta-fakta terkait perkawinan dan permasalahan yang mendasari perceraian juga dapat dihadirkan sebagai bukti. Lalu, ketujuh, kesimpulan. Pemohon atau penggugat dan termohon atau tergugat. Kesimpulan dalam gugatan perceraian di pengadilan agama adalah tahap di mana para pihak penggugat dan tergugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan secara tertulis. Kesimpulan ini berisi sikap para pihak terhadap gugatan cerai dan dapat memuat bantahan-bantahan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan selama persidangan. Kemudian ada musyawarah majelis. Dan yang terakhir, pembacaan putusan atau penetapan. Ini bisa dilakukan dengan sidang terbuka. Kedua, kekuatan hukum putusan. Ketiga, akta cerai. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.